Shalom buat kita semua. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Habakuk pasal 1. Judul ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan tidak muncul. Penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintas bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar bangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Di manakah keadilan Tuhan? Bukankah Engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami, ya Tuhan. Telah kutetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Oleh sebab karena alat-alat itu mendapatnya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Penjelasan Habakuk 1 ayat 1 sampai 17. Pasal ini adalah keluhan sekaligus pergumulan rohani Nabi Habakuk terhadap situasi bangsanya dan jawaban Tuhan yang mengejutkan. Ayat 1 sampai 4 keluhan Habakuk. Habakuk melihat ketidakadilan, kekerasan dan kejahatan merajalela di Yehuda. Ia merasa doanya seolah tidak dijawab Tuhan. Hukum seperti kehilangan wibawa, keadilan terbalik dan orang fasik justru mengepung orang benar. Situasi ini adalah gambaran masyarakat yang moralnya rusak. Hukum tak lagi dihormati, kebenaran diinjak-injak dan ketidakadilan merajalela.
ayat 5-11, jawaban Tuhan yang mengejutkan. Tuhan menjawab bahwa dia memang sedang bertindak, tetapi caranya di luar dugaan Habakuk. Tuhan membangkitkan bangsa Kasdim atau Babel, bangsa yang terkenal kejam dan haus penaklukan, untuk menjadi alat penghakiman atas Yehuda. Tuhan memakai bangsa yang bahkan lebih jahat untuk menghukum umatnya sendiri. Karakter Kasdim itu cepat, ganas, sombong, memuji kekuatan sendiri. Mereka menaklukkan, mempermalukan raja-raja dan tidak mengenal belas kasih. Ayat 12-17, pergumulan Habakuk yang kedua. Habakuk bingung dan mempertanyakan moralitas Tuhan. Bukankah engkau maha kudus? Mengapa engkau memakai orang fasik untuk menghukum orang yang lebih benar dari mereka? Manusia seperti ikan tanpa pemimpin ditangkap dan diperlakukan semena-mena. Bangsa Kasdim malah memuja alat-alat perang mereka. Pergumulan besar Habakuk. Bagaimana bisa Tuhan yang adil dan suci membiarkan kejahatan nampak menang? Mengapa kejahatan seperti tidak mendapat ganjaran saat ini? Renungan dan aplikasinya untuk kita saat ini. Tuhan tidak diam meski kita tidak mengerti. Seperti Habakuk, kita sering merasa Tuhan lambat bertindak, padahal Tuhan sedang bekerja. Hanya saja caranya tidak selalu sesuai ekspektasi kita. Aplikasinya, tetap percaya meski situasi terlihat kacau. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Bahkan bangsa sekejam Kasdim dipakai Tuhan untuk menghukum Yehuda. Ini mengajarkan kita bahwa Allah Tuhan bisa siapa saja, bahkan yang jahat, untuk membawa teguran atau pemurnian. Aplikasinya, jangan heran jika Tuhan memakai hal-hal yang tak terduga, bahkan hal buruk, untuk mengingatkan atau membentuk kita. Kita boleh bertanya, asal tetap hormat. Habakuk jujur mempertanyakan Tuhan, tapi dengan rasa hormat. Ia tidak memberontak, tapi bergumul. Aplikasinya, bahwa semua kegelisahan kita kepada Tuhan dalam doa. Tuhan tidak anti terhadap pertanyaan kita, asalkan hati kita tetap rendah dan mencari jawabannya. Dunia memang tidak adil, tapi Tuhan tetap berdaulat. Kita hidup di dunia yang sering tidak adil, korup, kejahatan, penindasan merajalela. Namun Alkitab menyatakan bahwa Tuhan tetap memegang kendali sampai akhir. Jangan terlarut dalam kepahitan atau keputusasaan. Pegang pengharapan bahwa keadilan Tuhan akan nyata tepat pada waktunya. Kemenangan yang jahat itu hanya sementara. Bangsa Kasdim tampak berjaya, tapi nanti akan jatuh juga. Kejahatan boleh berkuasa sesaat, tapi tidak untuk selamanya. Jangan iri atau takut melihat kejahatan menang. Akhir cerita masih ditulis oleh Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.